Jadi ini breeding sapi Bali yang diintegrasikan dengan kebun sawit. Sobat ternak nih, kalau sapinya nyentuh ini langsung mental ke belakang dia. Dari sisi perkebunannya bisa memberikan manfaat lebih nggak Pak Ji? Lahan tadi menyiapkan pakan, jawan. Habis itu sapi memberi kita hadiah pupuk organik. Pupuk organik. Yang gratis beliau. Ya. Kita berada di Sulung Ranch di Kalimantan Tengah dan kita bersama dengan owner Sulung Ranch, Pak Haji Rashid. Teman-teman, sahabat peternakan, Sulung Ranch ini adalah salah satu peternakan sapi terintegrasi dengan sawit. Ini sudah tahun ke-17 ya, karena 2008 sudah tahun ke-17. Sekarang yang ada ini adalah sapi Bali yang dilepas di lahan sawit ini. Ada juga sapi Brahman, ada juga sapi Limousin, ada juga sapi Brangus, dan ada juga simental. Jadi ini breeding sapi Bali yang diintegrasikan dengan kebun sawit. Siap. Dan ini mohon maaf nih Pak Haji, ditambah Siap. makanannya atau semuanya hanya rumput yang tersedia di sawit ini? Cukup rumput yang tersedia sekarang, Oh. beliau. Jadi dari rumput yang tersedia ini, Ya. biasanya kurang lebih kita rotasi setiap 2 bulan. Setelah ini pindah, 2 bulan kembali lagi ke sini. 2 bulan kembali lagi. Rotasi. Perbandingannya 1 hektar untuk Tergantung kondisi rumputannya rumputnya. beliau. Kalau rumputannya bagus, itu 1,6 cukup. 1,5, 1,6. 6 hektar satu sapi. Tapi kalau rumputnya kurang, Ya. kalau kayak gini, ini sekitar 1,7 ini. 1,7. Kalau ya. kurang sekali 1,9. Jadi dilepas begitu saja dengan kawat-kawat pagar ini untuk rotasi nanti per pedoknya dan tidak ditambah apapun. Hanya dilepas begitu saja. Siap. Ya. Cukup pakai kabel ini. Kabel beliau. ini ya. Kabel ini pakai. Ini ada tenaga strumnya nih surya. Pak Haji? Ada. Pakai tenaga solar panel. Tenaga surya. Jadi sobat ternak nih, kalau sapinya nyentuh ini langsung mental ke belakang dia. Jadi pasti takut sama kawat ini ya Pak Haji ya. Ini istilah kita bilang kawat pengingat. Karena sebelum ke sini kita sekolahkan sudah di pedok-pedok yang di depan ini. Jadi sudah teringat di kepalanya sapi, di otaknya sapi, bahwa kalau ada seling ini, kawat ini pasti akan kesetrum. Mungkin bisa jelaskan juga Pak Haji, dengan integrasi sapi dan sawit ini, dari sisi perkebunannya bisa memberikan manfaat lebih nggak Pak Haji? Wah, sangat-sangat. Kenapa? Pertama, kita tidak perlu pakai chemis lagi beliau. Ya. Cukup dimakan oleh mereka rumput ini. Jadi tidak perlu herbisida yang chemical disemprot dan sebagainya tidak itu. perlu lagi. Justru dihabiskan rumputnya itu oleh si sapi. Sapi. Oh, iya. Habis itu yang kedua, ini kita dari kotor-kotoran ini kan seperti yang hitam-hitam ini beliau. Iya. Ini bekas kotoran. Akan tumbuh rumput. Oh. Akan tumbuh rumput dan akan mengurangi erosi tanah. Iya, iya. Habis itu tanah pun akan gembur. Oh. Cacing akan datang. Iya. Jadi subur. Justru untuk menyuburkan tanah ya kotorannya ini. Untuk menyuburkan tanah. Jadi integrasi sapi sawit ini, di samping kita bisa memanfaatkan hijauan yang ada di sawit, juga menambah kesuburan tanah di sawit ini. Perbedaannya antara ada sapi dengan tidak ada sapi kentara sekali. Okay. Kenapa? Karena setiap ekor ini beliau kan ada 10 kilogram ini pupuk kandang. Jadi setiap ekor? Setiap ekor. Okay. Kalau dia 500 ekor berarti ada 5 ton. 5 ton. Ya. Setiap hari. Setiap hari. Pupuk organik. Pupuk organik. Ya. Bayangkan ini kan berapa biasanya 300 berarti 3 ton. 3 Dia ton. dapat di 30 hektar. Jadi sebetulnya dengan integrasi sapi sawit ini adalah merupakan ya semacam simbiosis mutualisme ya. Dan efisiensinya luar biasa kan ya. Tidak perlu ngasih makan, sapinya bisa nyari hijauan sendiri,
kemudian herbisidanya juga bisa ditekan, pupuk organiknya juga bisa disediakan di lahan sawitnya. Iya, Jadi benar terus sekali, berputar terus ya. Terus berputar terus.